Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi yang berjudul dengan rencana prototipe aplikasi laundry time Maya menggunakan metode UC. Ini ada nama anggotanya, yaitu yang pertama ada Nabila Salsabila dengan NIM 64211835, dengan saya sendiri Nurhalizah dengan NIM 64212127, dan Elsa Clarissa dengan NIM 64212479. Selanjutnya ada latar belakang. Dalam era digital yang terus berkembang, transformasi teknologi memainkan peran kunci dalam mengubah cara kita berinteraksi dengan berbagai layanan, termasuk industri layanan laundry. Permasalahan yang ada saat ini adalah sulitnya akses masyarakat terhadap layanan jasa laundry yang efisien dan terjangkau. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi mereka yang ingin membangun usaha laundry rumahan sebagai sumber penghasilan tambahan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana kebutuhan pengguna dapat diidentifikasi dan dipahami dalam proses perancangan aplikasi laundry time Umi Maya. Yang kedua, bagaimana metode user centered design atau UCD dapat diterapkan dalam pengembangan prototipe aplikasi laundry time Umi Maya. Yang ketiga, apa saja fitur utama yang perlu diimplementasikan dalam aplikasi laundry time Umi Maya untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Yang keempat, bagaimana evaluasi prototipe aplikasi laundry time Umi Maya dapat dilakukan untuk memastikan penggunaannya. Selanjutnya ada manfaat program. Yang pertama ada pengalaman pengguna dengan menyempurnakan atau membangun lebih lanjut prototipe web laundry time Umi Maya seperti pembersih dan perawatan laundry. Yang kedua ada aksesibilitas. Melalui pengembangan akses melalui web, laundry Umi Maya dapat membuat orang-orang yang tidak dapat mengakses aplikasi seluler tetap menggunakan layanan mereka dengan lebih mudah. Yang ketiga ada pengembangan layanan berkelanjutan. Laundry Umi Maya dapat menemukan peluang baru untuk mengembangkan layanan atau meningkatkan yang sudah ada dengan mengeksplorasi kemungkinan pembuatan prototipe online. Yang keempat ada penyesuaian berdasarkan preferensi pengguna. Dengan prototipe web yang lebih baik, laundry Umi Maya akan lebih mampu menyesuaikan layanan sesuai dengan preferensi pengguna, seperti pengaturan bahasa atau antarmuka yang lebih intuitif. Yang kelima, menguatkan posisi di pasar dengan meningkatkan pengalaman pengguna dan mengembangkan layanan lebih lanjut. Laundry Umi Maya dapat memperkuat posisinya di pasar yang kompetitif dalam industri layanan pembersih online. Saya Nabila Salsabila akan membahas pengembangan prototipe. Pengembangan prototipe web adalah langkah awal dalam menciptakan situs web, di mana tujuannya adalah untuk menguji ide, desain, dan fitur sebelum situs tersebut dibuat secara lengkap. Prototipe web sering digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna potensial untuk memperbaiki kekurangan sebelum versi final diluncurkan. Slide selanjutnya yaitu tahapan menggunakan prototyping. Tahapan ini dibagi menjadi 6. Tahapan yang pertama ini adalah tahapan pengumpulan kebutuhan. Pengembang dan klien akan sama-sama mendefinisikan format software dan mengidentifikasi kebutuhan dari sistem yang akan dibangun. Tahapan yang kedua ini adalah tahapan prototyping. Tahapan ini yaitu pelanggan atau klien akan menjelaskan keinginannya kepada perancang sistem untuk membuat perancangan sementara, meliputi fitur menu cepat, tampilan input dan output. Tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi prototyping.
Pada tahapan ini, klien akan dilakukan pengecekan terhadap prototipe yang sudah dibangun untuk memastikan sistem yang dirancang sudah sesuai atau belum dengan keinginannya. Apabila prototipe yang dibangun belum sesuai dengan keinginan klien, maka akan dilakukan koreksi atau perbaikan kembali. Tahapan yang keempat ini adalah tahapan mengkodekan sistem. Prototipe yang telah disetujui pada tahapan sebelumnya oleh klien akan dimulai proses dibuatkan dalam bentuk kode atau coding pada tahapan ini dengan cara menerjemahkan ke bahasa programmer yang digunakan. Tahapan yang kelima ini adalah tahapan pengujian sistem. Pada tahapan ini mempunyai tujuan untuk memastikan meminimalisir kesalahan yang ada. Biasanya pengujian melalui black box, white box, pengujian arsitektur, basic patch, atau yang lainnya. Tahapan yang terakhir ini adalah tahapan evaluasi sistem. Pada tahapan pengevaluasian ini, klien melakukan evaluasi untuk memastikan apakah program tersebut sudah dibangun sesuai dengan keinginannya atau belum. Apabila telah sesuai, maka sistem sudah dapat digunakan. Slide selanjutnya ini adalah keuntungan menggunakan metode prototyping. Terdapat 3 keuntungannya. Yang pertama ini, prototype akan membuat pengguna terlibat langsung dalam proses analisa dan desain. Yang kedua ini adalah prototype mampu memahami segala kebutuhan secara nyata, bukan secara abstrak. Dan yang keuntungan yang terakhir ini, prototype dapat dipergunakan untuk memperjelas SDLC. Slide selanjutnya yaitu awal mula Laundry Umimaya. Laundry Umimaya ini didirikan pada tahun 2020 oleh Maya Sari, seorang ibu rumah tangga yang melihat peluang besar dalam industri laundry di lingkungan tempat tinggalnya. Berawal dari usaha kecil-kecilan, Laundry Umimaya kini telah berkembang menjadi sangat pesat. Visi Maya Sari ini adalah menyediakan layanan laundry yang berkualitas tinggi dengan harga terjangkau, sambil tetap menjaga nilai-nilai kebersihan dan kepercayaan pelanggan. Slide selanjutnya ini adalah pengalaman pengguna dalam laundry online. Terdapat 5 pengalaman pengguna dalam laundry online. Yang pertama ini, kemudahan dalam akses pemesanan. Salah satu aspek utama dari pengalaman pengguna adalah kemudahan akses ke layanan laundry online. Yang kedua ini adalah variasi layanan yang ditawarkan. Layanan laundry online menawarkan berbagai paket dan jenis layanan untuk memenuhi kebutuhan yang beragam. Pengguna dapat memilih dari laundry kiloan, laundry satuan, dry cleaning, hingga layanan khusus. Selanjutnya adalah penjemputan dan pengantaran. Salah satu keunggulan utama dari laundry online adalah layanan antar jemput. Yang keempat ini ada kualitas dan keandalan layanan. Kualitas layanan yang penting dalam membangun pengalaman pengguna. Yang terakhir ini adalah harga dan transparansi. Harga yang kompetitif dan transparansi biaya adalah faktor penting dalam pengalaman pengguna. Slide selanjutnya ini adalah penerapan prototipe web dalam pengalaman pengguna. Terdapat 8 penerapan prototipe web dalam pengalaman pengguna. Yang pertama ini penentuan tujuan dan sasaran pengguna. Sebelum memulai pengembangan prototipe web, penting untuk memahami tujuan utama dalam situs tersebut itu apa. Laundry Umimaya tujuannya utamanya itu untuk memudahkan pemesanan layanan laundry. Selanjutnya ini ada riset dan analisa pengguna. Melakukan riset dan analisa pengguna untuk mengidentifikasi kebutuhan, preferensi, dan tantangan mereka. Yang ketiga ini ada wireframing. Wireframing ini kata sketsa kasar dari struktur dan layanan halaman web. Yang keempat ini ada desain UI atau UX. Ini adalah mengembangkan desain antarmuka penggunaan UI yang menarik dan konsisten dengan identitas brand layanan Umimaya. Warna,
dan ikon yang digunakan harus mencerminkan profesionalisme dan kepercayaan. Prototype yang kelima ini adalah prototyping interaktif. Membuat prototype interaktif menggunakan tool seperti Adobe XD, Figma, atau Canva. Prototype ini memungkinkan simulasi interaksi pengguna dengan situs web, seperti mengklik tombol, mengisi formulir, atau menjelajahi halaman. Yang keenam ini adalah pengujian usability. Ini adalah menguji cobakan prototipe kepada sekelompok pengguna potensial. Yang ketujuh ini adalah iterasi dan penyempurnaan. Berdasarkan feedback dan pengujian, prototipe dapat diperbaiki dan dioptimalkan. Iterasi ini dilakukan beberapa kali sampai prototipe memenuhi standar UX yang akan digunakan. Yang terakhir ini adalah responsibility dan mobile friendly. Yang ini itu artinya prototipe dioptimalkan untuk berbagai perangkat, terutama mobile. Banyak pengguna mungkin akan mengakses layanan Laundry Umimaya melalui smartphone mereka, sehingga situs web harus responsif dan mudah digunakan di layar kecil. Analisa kebutuhan pengguna. Laundry Umimaya berkomitmen untuk memberikan layanan laundry berkualitas tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari pelanggan mereka. Untuk mencapai tujuan ini, penting untuk melakukan analisa kebutuhan pengguna dan merancang sistem yang dapat memenuhi harapan pengguna dengan efisien dan efektif. Selanjutnya ada kebutuhan pengguna. Yang pertama ada kemudahan akses. Pengguna membutuhkan akses yang mudah dan cepat ke layanan laundry, baik melalui aplikasi mobil maupun situs web. Mereka juga menginginkan antarmuka yang user-friendly, intuitif, dan mudah digunakan tanpa perlu waktu lama untuk memahami cara kerjanya. Kemudian ini juga mencakup navigasi yang sederhana dan fitur pemesanan yang tidak membingungkan. Lalu yang kedua ada variasi layanan. Pengguna menginginkan berbagai pilihan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti laundry kiloan, laundry satuan, dry cleaning, layanan khusus untuk karpet, gorden, sepatu, boneka, dan lain-lain. Mereka juga membutuhkan layanan tambahan seperti pewangi dan setrikaan. Variasi ini juga memastikan bahwa semua jenis kebutuhan pencucian dapat terpenuhi di satu tempat. Lalu yang ketiga, ada fleksibilitas penjemputan dan pengantaran. Pengguna membutuhkan fleksibilitas dalam menentukan jadwal penjemputan dan pengantaran. Mereka menginginkan layanan antar jemput yang dapat disesuaikan dengan waktu mereka. Maksud opsi layanan ekspres untuk kebutuhan mendesak. Fleksibilitas ini memberikan kenyamanan ekstra bagi pelanggan yang memiliki jadwal yang sibuk. Lalu yang keempat ada transparansi biaya. Transparansi dalam biaya layanan sangat penting bagi pengguna. Mereka menginginkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai biaya sebelum pemesanan layanan, termasuk adanya kalkulator biaya yang mudah digunakan untuk memperkirakan total biaya berdasarkan jenis dan jumlah pakaian. Hal ini membantu pengguna menghindari kejutan biaya yang tidak diinginkan. Lalu yang kelima ada kualitas layanan. Kualitas hasil cucian merupakan prioritas utama. Pengguna mengharapkan pakaian mereka dicuci dengan bersih, bebas dari noda, dan dirawat dengan baik. Penggunaan deterjen berkualitas tinggi dan metode pencucian yang tepat menjadi keharusan. Mereka juga mengharapkan pakaian tidak rusak selama proses pencucian. Lalu yang keenam ada keamanan dan kepercayaan. Penggunaan memerlukan jaminan bahwa pakaian mereka aman selama proses pencucian, penjemputan, dan pengantaran. Mereka juga menginginkan privasi data mereka terjamin dan tidak disalahgunakan. Dan kepercayaan ini dibangun untuk melalui sertifikasi keamanan dan kebijakan privasi yang transparan. Lalu yang ketujuh ada dukungan pelanggan. Nah, layanan pelanggan yang responsif dan ramah sangat dibutuhkan. Pengguna ingin bisa dengan mudah menghubungi tim dukungan untuk mengatasi masalah atau mendapatkan informasi tambahan. Saluran komunikasi seperti telepon, email, dan live chat menjadi keharusan untuk memastikan keluhan dan pertanyaan ditanggapi dengan cepat. Lalu, yang ke-8 ada pelacakan pesanan.
Pengguna ingin bisa melacak status pesanan mereka secara real time, mulai dari proses pencucian hingga pengantaran. Fitur notifikasi melalui SMS atau email juga sangat membantu dalam memberikan informasi terbaru mengenai status pesanan. Dan ini memberikan rasa tenang dan transparansi bagi si pengguna. Yang ke-9 ada program loyalitas dan promosi. Pengguna menghargai adanya program loyalitas dan promosi yang memberikan nilai tambah seperti diskon untuk pemesanan pertama, poin reward untuk setiap pemasangan, dan penawaran khusus bagi pelanggan setia. Dan program ini juga bisa meningkatkan keterlibatan dan kepuasan pelanggan. Untuk memenuhi kebutuhan pengguna tersebut, sistem laundry Umimaya perlu dirancang dan memperhatikan beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama ada antar muka pengguna atau user interface. Yang kedua ada kalkulator biaya. Yang ketiga ada sistem manajemen pesanan. Yang keempat ada sistem pembayaran. Yang kelima ada keamanan data. Yang keenam ada layanan pelanggan. Yang ketujuh ada pelacakan dan notifikasi. Dan yang terakhir ada analitik dan pelaporan. Ini adalah desain prototipe laundry Umimaya. Jika pengguna belum mempunyai akun, pengguna bisa mendaftarkan akun pengguna terlebih dahulu. Di create new akun, tertera di situ ada nama, email, password, alamat rumah, dan nomor telepon. Pengguna bisa sign up. Lalu berikutnya ada pilih metode verifikasi, bisa melalui SMS, WhatsApp, ataupun telepon. Setelah itu, pengguna disuruh verifikasi kode OTP melalui metode verifikasi yang pengguna pilih. Lalu bisa kirim. Setelah pengguna membuat akun, pengguna bisa login melalui nama dan password yang telah didaftarkan. Lalu login, pengguna ada di beranda. Beranda ada tertera nama dan alamat rumah. Terus di beranda itu ada kategori. Yang pertama ada cuci pakaian, dry cleaning, cuci barang, setrika. Jika pengguna ingin cuci pakaian, berikut ada item yang tertera dan jumlah itemnya dengan harganya. Jika sudah sesuai, pengguna bisa order. Nah, ini adalah ringkasan pesanan. Ada nama, nomor telepon, alamat rumah, dan item yang ingin diorder. Lalu ada metode pembayaran, ada rincian pembayaran, harga, dan total item pembayaran. Sebelum order, pastikan pengguna memilih metode pembayaran terlebih dahulu. Metode pembayarannya ada berupa bayar di tempat, GoPay, Dana, dan QRIS. Di sini ada cuci barang, ada berupa boneka, sarung, bantal, atau guling, tas, dan lain-lain. Pastikan pengguna memilih item sesuai yang diinginkan. Lalu pengguna bisa order. Ini dry cleaning jika pengguna ingin dry cleaning. Ini untuk setrika. Setrika itu ada 3 item aja, ada pakaian harian, pakaian khusus, perlengkapan tempat tidur. Jika pesanan sudah sesuai dengan yang diinginkan pengguna, pengguna bisa order, lalu keluar pesanan Anda akan kami proses. Berikut nomor pesanan dan ada barcode-nya juga. Di beranda di sebelah logo ini ada titik 3, pengguna bisa klik, lalu muncul seperti ini. Ada akun, riwayat pesanan, bahasa, dan logout. Kalau pengguna klik akun, yang keluar akan seperti ini. Ada nama pengguna, nomor telepon, email, dan alamat rumah. Pengguna mengeklik riwayat pesanan, akan muncul seperti ini. Ada riwayat, belum dibayar, dalam proses,
untuk dikirim, dan ada di bawahnya ada cuci pakaian, cuci bayat, akun pengguna yang sedang dalam proses atau untuk dikirim atau selesai ataupun belum dibayar. Kalau pengguna cloud bahasa, pengguna bisa memilih penggunaan bahasa, bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Nuhun wakolami wamayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian kelompok belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Nuhun wakolami wamayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.